Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil makalah kami yang berjudul model pembelajaran student center. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ramlan untuk membacakan materinya. Kepada Ramlan dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Model pembelajaran student centered. Pengertian model pembelajaran student centered merupakan pembelajaran student centered merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Dalam model ini, siswa memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri, seperti menentukan tujuan belajar, mengatur dan mengevaluasi progres belajar, serta mengembangkan kemampuan mandiri dan berpikir kritis. Sejarah model pembelajaran student centered. Model pembelajaran student centered sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan pendekatan Socrates. Dialogue yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, namun penggunaan istilah student centered baru muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an dalam konteks pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Pada saat itu, terjadi pergeseran dari pendekatan pembelajaran yang dinominasi oleh guru teacher centered yang pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kepentingan siswa student centered. Tujuan dan penerapan model pembelajaran student centered antara lain: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam model pembelajaran student centered. 2. Meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dalam model pembelajaran student centered. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah model pembelajaran student centered. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mandiri siswa dalam model pembelajaran student centered. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik model pembelajaran student centered. Strategi penerapan model pembelajaran student center. Pertama, kolaborasi dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Dalam strategi ini, guru menjadi fasilitator yang membantu dan memandu siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, diskusi kelompok. Mengadakan diskusi kelompok yang berfokus pada pemecahan masalah atau topik tertentu. Dalam strategi ini, siswa diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pembentukan ide-ide mereka. Ketiga, memecahkan masalah. Mendorong siswa untuk memecahkan masalah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam strategi ini, guru memberikan tantangan atau masalah yang harus diselesaikan oleh siswa, dan siswa diarahkan untuk mencari masalah solusi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Keempat, pengetahuan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran seperti papan interaktif, video, atau aplikasi pembelajaran. Dalam strategi ini, guru dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru dalam penerapan model pembelajaran student centered. Pertama, mendesain pembelajaran. Kedua, menjadi fasilitator. Ketiga, mengenal siswa. Keempat,
memberikan umpan balik. Kelima, memfasilitasi kolaborasi, mengembangkan keterampilan siswa, memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran student center. Pertama, kesulitan dalam mengubah indeks guru. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan model pembelajaran student center adalah mengubah indeks guru yang biasanya memiliki peran yang penting dominan dalam model pembelajaran konvensional. Guru perlu menerima peran baru mereka sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran dan mengubah cara mereka berinteraksi dengan siswa. Kedua, kesulitan dalam memfasilitasi pembelajaran kolaborasi dalam pembelajaran student center. Menekankan pada pembelajaran kolaborasi yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, namun tidak semua siswa merasa nyaman dengan bentuk pembelajaran ini dan dapat terjadi karena konflik atau permasalahan sosial yang mengganggu pembelajaran guru. Pembelajaran guru perlu memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dengan baik untuk memastikan siswa dapat bekerja dengan secara efektif saling mendukung dalam proses pembelajaran. Ketiga, kurangnya sumber dana atau teknologi penerapan model pembelajaran student center. Memerlukan sumber daya yang memadai seperti sumber daya pembelajaran yang bervariasi dan teknologi yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Namun tidak semua sekolah memiliki akses ke sumber daya ini, dan ini dapat menjadi tantangan yang menerapkan model pembelajaran student center. Baiklah, itulah tadi hasil makalah kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.